kejatuhan Bashar al-Assad menjadi momen yang segera dimanfaatkan Israel untuk mengambil alih wilayah strategis di Suriah. Hanya beberapa jam setelah Assad digulingkan, militer Israel bergerak cepat menguasai zona penyangga yang selama ini memisahkan dataran tinggi Golan yang diduduki dari wilayah yang dikuasai Suriah. Langkah ini memperlihatkan pola tindakan Israel yang agresif dan oportunistik, yang tak hanya bertujuan untuk memperkuat keamanan nasional, tetapi juga untuk mengokohkan klaim teritorial atas wilayah yang secara hukum internasional tetap menjadi milik Suriah. Sejak menduduki sebagian besar dataran tinggi Golan pada tahun 1967, Israel telah menunjukkan keinginan kuat untuk mencaplok wilayah ini secara penuh, meskipun pencaplokan sepihak pada tahun 1981 tidak diakui oleh dunia internasional. Dengan jatuhnya rezim Assad, Israel memanfaatkan situasi ini sebagai alasan untuk mengubah fakta di lapangan, menciptakan realitas baru yang sulit diubah di kemudian hari. Apa yang dilakukan Israel tidak hanya merusak kedaulatan Suriah, tetapi juga menantang tatanan hukum internasional yang secara tegas melarang perampasan wilayah melalui kekerasan. Israel menggunakan narasi keamanan nasional untuk membenarkan tindakannya, tetapi argumen ini tidak mampu menyembunyikan fakta bahwa langkah tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa secara eksplisit melarang akuisisi wilayah melalui kekuatan militer. Namun, Israel tampaknya tidak terpengaruh oleh norma-norma ini, bahkan ketika menghadapi kecaman keras dari berbagai negara. Zona penyangga yang diambil alih oleh Israel telah lama menjadi bagian dari perjanjian pelepasan tahun 1974 antara Israel dan Suriah yang diawasi oleh pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan melanggar perjanjian ini, Israel tidak hanya merusak hubungan bilateral dengan Suriah tetapi juga menciptakan preseden berbahaya bagi konflik internasional. Jika pengambil alihan wilayah secara paksa ini tidak ditangani dengan serius, maka norma hukum internasional yang sudah rapuh akan semakin terdegradasi. Langkah Israel untuk mencaplok wilayah Suriah tidak hanya tentang keamanan, tetapi juga terkait kepentingan strategis dan ekonomi yang lebih besar. Dataran tinggi Golan adalah wilayah yang sangat penting bagi Israel, tidak hanya karena letak geografisnya yang strategis tetapi juga karena sumber daya alamnya. Kawasan ini memiliki cadangan air yang vital bagi Israel, serta potensi cadangan minyak dan gas yang menjanjikan keuntungan ekonomi yang signifikan. Dengan menguasai wilayah ini secara penuh, Israel berusaha mengamankan akses ke sumber daya yang dapat mendukung pembangunan nasionalnya. Namun, tindakan ini juga menunjukkan pola perilaku imperialistik, di mana kekuatan militer digunakan untuk memperluas wilayah kedaulatan tanpa mempertimbangkan dampak terhadap penduduk lokal dan stabilitas kawasan. Pendekatan semacam ini hanya memperburuk persepsi internasional terhadap Israel, yang seringkali dianggap mengabaikan norma dan prinsip hukum internasional demi kepentingannya sendiri. Tindakan Israel ini memicu reaksi keras dari negara-negara di kawasan Timur Tengah, Qatar, Arab Saudi, dan Irak, dengan tegas mengecam langkah ini sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan ancaman terhadap stabilitas kawasan. Arab Saudi, misalnya, menuduh Israel sengaja menggagalkan upaya Suriah untuk memulihkan keamanan dan integritas teritorialnya. Kementerian Luar Negeri Qatar menyebut tindakan ini sebagai serangan terang-terangan terhadap kedaulatan Suriah. Namun, meskipun ada kecaman, respons dunia internasional secara keseluruhan tetap lemah. Dukungan kuat Amerika Serikat terhadap Israel membuat banyak negara enggan mengambil langkah lebih tegas untuk menghalangi tindakan ini. Washington secara konsisten memberikan dukungan politik dan militer kepada Israel, termasuk pengakuan sepihak terhadap klaim Israel atas dataran tinggi Golan selama masa pemerintahan Donald Trump. Dukungan ini memberikan Israel kebebasan untuk bertindak tanpa takut akan konsekuensi internasional yang signifikan. Bagi Suriah, tindakan Israel ini menambah luka baru di tengah krisis yang berkepanjangan. Perebutan wilayah strategis ini mengurangi peluang Suriah untuk memulihkan kedaulatan atas wilayahnya sendiri. Selain itu, tindakan ini semakin memperburuk kondisi rakyat Suriah yang sudah lama menderita akibat perang. Penduduk yang tinggal di dekat dataran tinggi Golan kini menghadapi ancaman kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya yang penting untuk kelangsungan hidup mereka. Langkah Israel juga dapat memicu ketegangan baru di kawasan. Iran, yang memiliki kepentingan strategis di Suriah, kemungkinan besar tidak akan tinggal diam. Sebagai sekutu utama Suriah, Iran dapat meningkatkan dukungannya terhadap kelompok-kelompok bersenjata yang melawan Israel. Ini berarti eskalasi konflik yang lebih luas di Timur Tengah, yang hanya akan membawa lebih banyak kerugian bagi semua pihak yang terlibat. Tindakan Israel mencaplok wilayah Suriah menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan hukum internasional dan stabilitas global. Jika pengambil alihan wilayah secara paksa ini dibiarkan tanpa konsekuensi, maka apa yang menghentikan negara lain untuk melakukan hal yang sama di masa depan? Apakah tindakan ini sekadar masalah regional, atau justru menjadi ancaman bagi tatanan internasional secara keseluruhan? Langkah ini juga memprovokasi pertanyaan lebih besar tentang peran komunitas internasional.
Apakah kecaman verbal cukup untuk menghalangi tindakan yang melanggar hukum ini? Atau diperlukan langkah konkret untuk menghentikan ambisi Israel? Jika dunia terus gagal untuk bertindak tegas, apakah ini berarti hukum internasional hanyalah alat yang selektif dan tidak memiliki kekuatan nyata? Sobat channel Kabar Langit, kita baru saja membahas langkah agresif Israel mencaplok wilayah Suriah setelah jatuhnya Assad. Menurut Anda, apakah tindakan ini hanyalah strategi defensif atau bagian dari ambisi yang lebih besar untuk mendominasi kawasan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, kami ingin mendengar pandangan Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan terus dukung channel Kabar Langit. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.